Aduh, selamat malam, gua pencapaian kelas Sabtu. Selamat tahun baru. Iya. Enggak ya, udah lewat. Aduh. Gimana nih kabarnya, Ki? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Mudah-mudahan semua sehat juga. Soalnya ini masih dalam kondisi yang perlu untuk kita waspada selalu nih. Betul. Dan jangan lupa 3M ya, Bin ya. Betul. 3M itu mencuci tangan, Menggunakan masker, menjaga jarak. menjaga jarak. Menjaga Betul. jarak. Oke. Itu penting banget ya. Betul. Kita sedang dirundung berbagai macam cerita yang tidak cerita yang tidak mengenakan gitu. Maksudnya makin banyak kan. Mungkin orang-orang di sekitar kita yang kita kenal gitu yang terjangkit pandemi dan segala macam. Jadi kita harus sama-sama saling hati-hati lah ya. Makin banyak dan mungkin juga kalau untuk gue makin dekat ininya. Iya, sama gue juga merasa begitu. Itu jadi mudah-mudahan teman-teman selalu ini deh jaga ya kesehatan sebisa mungkin ya. Karena kita juga nggak tahu nih orang yang beberapa yang mungkin public figure juga yang sehat, olahraga terus, ini kena juga, ini juga. So, mudah-mudahan episode kita bisa meningkatkan imunitas karena banyak memberikan ilmu atau itu menjadi penyegaran. Ilmu betul, ya mungkin relatif ya. Iya. Ilmu itu relatif tapi penyegaran itu kita akan coba. Yes, betul banget. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini? Nah, mungkin hari ini mungkin salah satu yang pengen gue bahas sih adalah mengenai gue punya keresahan. Nah, ya mungkin bisa lu share juga ya, mungkin keresahan itu mungkin sama-sama sih, mungkin pastinya bukan cuma gue doang. Ini kayaknya dari diskusi-diskusi kita beberapa waktu ke belakang, gue rasa sih ini ya, sebenarnya ada banyak keresahan yang kita bicarakan dan salah satunya ya bicara yang mau kita bahas malam ini ya, Bin ya. Betul. Yaitu kaitannya dengan bagaimana orang itu sebenarnya memandang atau merasa bahwa ngurusin orang atau people management ya, atau orang bilang juga HR management ya, atau sekarang orang bilangnya people and culture ya. Apapun namanya, people and culture ya, karena HR management kayaknya udah terlalu gimana gitu ya, terus udah gitu. Cuman capital kayaknya gimana. Sekarang banyak yang bilang bahwa itu bilangnya people and culture. Itu adalah sesuatu yang penting. Jadi itu salah satu part yang mungkin gue merasa penting ya. Banget. Dan gue semakin semakin kesini ya gue merasa semakin penting, dan ternyata banyak yang nggak terlalu aware juga gitu. Nggak terlalu aware. Nah gue sepakat banget, Bim. Memang kan dulu ya kalau gue inget-inget dari zaman kita ya, kebetulan kita berdua kan kuliah di ekonomi ya. Institusi ekonomi institusi yang sama ya. Akuntansi institusi yang sama. Which is di sana ada juga kita belajar manajemen dan HR manajemen juga kalau nggak salah dulu kita belajar. Tapi memang kalau buat pengalaman gue pribadi gitu, itu kan sesuatu yang gue pelajari waktu kuliah, tapi pada saat masuk kerja ya nggak kita pikirin sama sekali tuh soal HR manajemen gitu. Pokoknya kita jalanin aja kerja dan segala macam. Nah tapi Bin, kalau gue boleh share sedikit nih sebelum kita diskusi, memang pada level-level tertentu gue kerja, jadi pada saat gue udah sampai managerial level, wah itu baru berasa banget, Bin. Kalau salah satu problem atau challenge yang gue hadapi di kerjaan gue itu adalah people. Betul banget. Gitu. Apalagi pada saat ngomongin itu ya in a managerial level tuh berasa banget gitu. Makin managerial, makin kesana makin merasa perlu ya. Gue pikir makin ke atas itu makin perlu, gue sepakat. Jadi gue gue melihat isu HR itu isu people lah ya, gue nggak mau bicara betul. HR aja. Isu people itu udah
jadi salah satu faktor yang strategik gitu ya. Not only lu bicara masalah pelatihan kompetensi aja gitu levelnya gitu. Pada saat udah di level yang agak di atas tuh udah mikir let's say ya gitu misalkan. Gue kebetulan di perusahaan gue juga kan in a strategic meetings gitu ya, kita mau jalan ke sana, kita mau jalan ke sini, udah pasti salah satunya kita ngomongin people-nya harus bagaimana gitu. Benar. People yang sekarang bagaimana gitu. Kalau mau nyampe sana, people-nya harus diapain atau people-nya harus kita upgrade atau bahkan kita tambah yang seperti apa gitu. Itu jadi penting banget, dan kalau misalkan emang kita nggak paham soal gituan, nah itu menurut gue sih agak susah gitu. Agak susah kita mengeksekusi strategi atau bahkan kita developing people untuk bisa mencapai tujuannya si organisasi. Dan satu lagi sih Bin, yang kalau gue lihat agak meresahkan ya mungkin ya, sebelum nanti Bin cerita, selain orang-orang yang belajar manajemen dan akuntansi dan ekonomi seperti kita, sepertinya di tempat lain tidak diajarin ya masalah people management, bener gak sih? Bener banget, dan even kita juga kan gak jadi gimana-gimana banget juga kan, walaupun diajarin. Gue lupa sih gue masuk kuliahnya apa enggak. Ya gue juga sebenarnya itu sih ya, cuman ya bener sih, dan yang menarik yang lu bilang tadi bahwa ya jadinya lu bisnis strategi lu itu mainly ngobrolnya mengenai people juga, right? Oke, gue pengen ke sini. Dan ketika gue pengen ke sini, mungkin the second question adalah gimana nih orangnya? Iya, betul. Gimana orang kita yang sekarang orangnya? Bisa nggak ya? Gitu. Iya, gitu. Gimana capability-nya? Bisa nggak ya nih anak-anak ke sana gitu? Benar. Jadi itu menurut gue sih ya strategik banget. Apalagi kalau gue yang ya gue rasa sih sama ya semua perusahaannya. Iya, betul. Mungkin beda-beda challenge-nya. Misalkan kalau misalnya lo ngelola pabrik gitu, tentu beda challenge-nya sama ngelola yang bank gitu misalkan. Atau kalau kayak gue consulting company, ya tentunya beda lagi gitu kan. Misalkan gue pengen ke arah sini, berarti kan gue juga butuh satunya kompetensi orangnya, kemudian dari kompetensi yang sekarang bisa nggak nyebrang ke kompetensi sana gitu, harus diupgrade atau segala macam yang gitu-gitu. Itu kadang-kadang ruwet, Bin. Pusing ya gitu-gitu. Jadi penting banget menurut gue untuk orang untuk paham ya gitu soal people management. Bener banget, dan of course makin kesini, makanya itu salah satu kerasan gue yang nggak semua orang, nggak banyak ya, terutama at least di Indonesia ya, menurut gue ya ini ya, orang tuh juga nggak terlalu aware mengenai hal tersebut. Ya. Gue sendiri ya, gue pernah bikin nih research 500-an anak kuliah ya dari berbagai universitas apa. Jadi kita bikin research, mereka tuh apa yang lu terlintas sih sebenarnya kalau misalnya mengenai HR tuh intinya adalah satu tuh mainly mereka hanya ngobrol mengenai rekrutmen. Gitu, bahwa ya udah rekrutmen gitu. Itu anak kuliah ya. Jadi mereka tahunya kurang lebih kayak gitu. Terus ada satu pertanyaan lagi yang kita tanyain itu untuk small and medium enterprise. Menurut lu berapa sih skornya dari 0 sampai 10 bahwa mereka tuh tahu minimal mengenai gimana ngurusin people management atau HR gitu. Jadi skill-nya tuh rata-rata kayak 5 gitu. Jadi nggak terlalu gitu. Itu research kita bikin sendiri gitu untuk kasih ke anak-anak itu. Terus jadi memang nggak banyak. Dan even ya kayak lu bilang untuk profesional juga nggak semuanya aware bahwa this is something yang lu perlu taking care of. Gitu. Lu perlu taking care of. Kemarin gue baru bikin ini ada kayak training lah, di trainingnya tuh ada simulasi game. Simulasi game pakai online game gitu, gamification mengenai agile. Ya. Hampir 80%-an. Oke, dikasih PR, gitu ya. Set. Mereka jadi gamenya tuh ya cukup advance lah ya. Jadi dia bisa bikin kayak ada berita, terus itu lo harus respon sama ininya, ada customer bilang. Nah, 80% tuh selalu business first. Ya memang lah selalu kayak gitu ya. Gitu. Baru setelah mereka
ada kayak feedback, oh ternyata karyawan lu ada yang demotivated, karyawan lu ada yang bermasalah atau apa, nggak align apa segala macam. Itu baru mereka, oh iya ternyata ini harus gue urusin gitu. Jadi mereka baru mulai akan mikir kalau mulai berasa. Nah biasanya kalau untuk company, untuk orang lah ya, untuk company misalnya company yang nggak gede-gede banget, yang baru gitu ya, misalnya startup atau apa, ketika mulai ada yang resign, mulai ada yang cabut, kok banyak yang cabut, kenapa ya? Wah ini kok gue kayak nggak diurusin sama gue gitu. Itu satu. Lalu kalau misalnya kerja di corporate, mulai juga kalau kayak gitu, anak buah gue cabut misalnya, atau kenapa nih bisa cabut nih? Gitu. Oh dia nggak happy karena kenapa? Karena atasannya nggak ngurusin apa segala macam. Mulai berasa, oh ini ternyata kayak gini tuh gue harus ngurusin ya gitu. Dan kayak gitu kan gimana nih gue? Jadi sisi misalnya leadership-nya gitu harus kayak gimana gitu, nggak terlalu banyak. Gitu kan sayang padahal kan. Nah salah satu part yang sebenarnya gue juga merasakan ya terutama ketika gue shift dari finance ke HR. Jadi kan gue pindah nih dari finance ke HR, it's different gitu ya. Environment-nya juga beda, terus gitu apa gitu. Terus salah satu persepsinya gitu ya, even ketika gue jadi finance, gue kan banyak teman-teman gue anak finance misalnya, mereka tuh suka nanya, orang HR tuh ngapain gitu, apa kerjanya gitu ya. Lu bikin apa sih? Paling bikin acara-acara gitu. Kan nggak mungkin setiap hari rekrutmen gitu ya. Nggak mungkin setiap hari nggak ada rekrutmen. Terus gitu, paling lu bikin acara gathering gitu ya, outing gitu paling gitu ya, persepsinya gitu. Terus kayak gitu ngapain sih gitu ininya gitu. Terus kadang-kadang lu kan orang HR kok bisa bonusnya bisa lebih gede, kenapa? Karena ngapain aja sih, nah gitu ya. Itu salah satunya. Belum lagi ada stigma lain gitu. Lu jangan kayak orang HR yang biasa lah. Gue bilang, ini orang HR emang kenapa gitu, gue nggak tahu gitu. Ternyata memang ketika gue shift memang it's ini ya, apa namanya, kita perlu educate juga gitu ya, sebenarnya apa gitu dan kenapa itu penting. Dan satu hal yang gue belajar ya, mungkin ini juga karena gue ada beberapa terekspos terhadap dunia finance di mana gue itu harus segalanya macamnya dinilai dengan uang ya. Ada satu, nah di sini gue melihat sebenarnya actually every stages itu directly linked with business performance atau financial financial impact. Ya, mau cost ataupun revenue. Mau cost gitu ya? Atau revenue ya. Misalnya contoh yang paling simpel rekrutmen. Ya. Salah satu yang suka terjadi kalau rekrutmen itu namanya bad hire, atau lu ngambil orang yang kurang tepat. Kalau lu kurang tepat, misalnya apa yang terjadi? Lu ngegaji orang untuk sesuatu yang dia sebenarnya nggak terlalu pas-pas banget gitu. Artinya dia nggak perform, lu keluar duit. Dia dikasih training, lu keluar duit. Ya. Terus ada disruption di dalam bisnis ini ya. Lu harusnya bisa lari, lu jualan nasi goreng lah ya. Lu jualan nasi goreng 100 harusnya dalam seminggu misalnya gitu. Lu cuma bisa jual 60 atau cuma bisa 70. Artinya apa? Lu loss of sale 30 nasi goreng. That is money. Atau rasanya kurang enak gitu ya. Rasanya kurang orang. Customer living. That is money, right? Gitu. Itu satu, misalnya dari rekrut. Belum lagi kalau misalnya, ini nggak usah lah, beda hire terlalu ngaco. Orangnya kan nggak mungkin lah dapat gitu. Delay aja. Lu perlunya bulan ini, lu delay sebulan gitu. Projectnya telat. Projectnya telat. Orang di dalam pasti teriak. Mana nih gua nih gitu. Gua nggak bisa overload di tengah. Ya malas. Bottlenecking gitu ya. Bottleneck. Cabut misalnya gitu ya. Bisa juga. Ada. So that is business disruption gitu. Itu dari sisi yang apa namanya, yang very clear lah gitu. Dan everything is financial impact gitu. Jadi there's no, semuanya training ya, dari training. Oke, lu punya let's just imagine lu ya tukang nasi goreng. Lu pengen jualan mie goreng, nggak pernah tahu gimana caranya bikin mie goreng. Lu kan harus trainingnya gitu, terus kayak gitu belajarnya seperti kayak gimana gitu. Nah, kan pasti mikir, gue berikutnya bisa nggak nih expand my market to mie goreng market
gitu ya. Sedangkan anak gue belum pernah nih bikin mie goreng apa tuh, harus di-train dulu. Oh ternyata nggak bisa mereka. Terus udah gitu, oh ternyata trainingnya beda gitu. Gue nggak cocok sama, wah gitu satu. Itu that's another loss of sales. Gitu ya. Terus udah gitu bagaimana kita take care karir. Ya. Kalau misalnya lu merasa simple, orang masuk ke company, lu merasa kok company gue gini-gini aja, mentok ya, cabut. Gitu kan, ya, another loss of sales. Itu udah banyak banget ya. Dan semuanya itu relate to financial impact. Directly relate. Lu kalau misalnya, apalagi lu kerja misalnya yang, gua nggak tahu ya, mungkin orang-orang beda-beda ya. Tapi kalau misalnya contoh it's a continuous proses, contoh kayak pabrik, itu bakal kerasa banget. Apapun itu. Lu misalnya nggak bisa produksi sehari itu udah berapa ratus ton, lu hilang. Gitu kan? Berasa, betul. Gitu. Nah itu jadi part yang mungkin pengen gue bawa gitu. Jadi itu salah satu part yang menjadi keresahan gue, dan gue pengen lebih banyak orang nih paham ya, aware gitu. Nggak usah. Jadi gue lebih ke mungkin yang nggak terlalu ngerti jadi ngerti ya. Kalau misalnya orang-orang HR yang udah jagonya, ya udahlah lu take care aja gitu ya. Nah, justru yang banyak sih menurut gua ini gitu. Banyak orang yang enggak banyak ini orang, ya. Baik dari yang terutama untuk semua medium enterprise, karena mereka perlu ya UKM lah ya mungkin ya, atau misalnya mid juga. Yang gede-gede juga banyak. Pengalaman gua banyak. Iya, nggak, gue juga pernah ada satu perusahaan ya, karyawannya 700-an orang, HR itu personalia, Bin. Oh, administrasi aja. Iya, kerjaannya rekrutmen proses, which is rekrutmennya juga administratif ya. Betul. Artinya pada saat lo menilai, dia tidak bisa menilai sama sekali. Jadi dia tidak menilai apapun kecuali standarisasi kayak uni mana misalkan ya, ada standarnya tuh minimum IPK. Nah itu dia lakukan tuh, benar-benar administrasi aja. Kalau bicara kayak ability orangnya atau dia mau menilai apa sih istilahnya yang biasa kita nilai itu attitude gitu-gitu. Gitu-gitu tuh yang nilai bukan dia, ya bagian productionnya lah gitu ya. Jadi HR-nya benar-benar mengadministrasikan gitu. Nah terus even training aja dia hanya mengadministrasikan training. Not even dia memprogramkan training atau mengidentifikasi kebutuhan training gitu. Oke lah ya kalau bicara technical skills kan pastinya bukan ada di HR gitu, pastinya ada di bagian. Cuman kan dia harus punya sense ya gitu. Betul. Ini. Nah itu benar-benar personalia. Dan udah cukup gede ya? Dan udah cukup gede kamu? 700 orang, Bin. Gede loh itu, Bin. Gak cuman 20-30, ini 700 orang gitu. Terus gue sampai garuk-garuk kepala. Dia benar ngurusin absensi gitu, terus dia rekap, terus ini lo yang telat, ini yang nggak telat, gitu-gitu. Aduh, amazing banget deh ini perusahaan, gue bilang. Padahal kalau misalnya, kalau gue denger cerita lu kayak gitu ya Ki, kalau misalnya dia urusin, menurut gue bisnis performance-nya akan jauh lebih baik. Gitu. Nah, sepakat gue. Jadi kalau gue lihat di perusahaan itu, jadi problematika terkait people-nya juga lumayan gitu, karena memang ya wajar lah ya kalau ngelihat bentuknya begitu kan. Ya mungkin if di chief level is Superman semua, can handle the strategic HR and something, ya mungkin ya dia atau punya banyak waktu untuk mengidentifikasi segala kebutuhan segala ini. Kan nggak begitu ya harusnya. Ya artinya sih sebenarnya poinnya masih banyak, dan gue sepakat banget tuh bahwa even ya Bin ya, kebutuhan ini kan kalau gue sih ngelihatnya nggak cuman buat satu expertise tertentu gitu misalkan. Betul. Tapi ini buat semua orang gitu menurut gue, yang perlu ada sedikit base ya, at least ya mereka. Ya, harus ada base-nya. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi gue sepakat banget sih ini bicaranya ini pemahaman atau knowledge mengenai HR. Betul. Dan kecilnya HR ya, tapi lebih umumnya adalah manajemen mungkin ya, people. Bicara yang perlu ada. Nah, Bin, kalau gue dengar kan ini kan lu sebenarnya sudah cukup lama resah soal ini ya, gemes gitu kayak gemes gitu. Iya. Nah, terus gue dengar ada inisiatif baru yang lu lagi lakukan. Apa sih, Bin? Mungkin boleh talk about this, Bin. Oke.
Makasih Pak Gita. Udah ada my honor juga ada ditanyain Pak Gita di Udah sini. mirip kan kayak gitu. Udah mirip, ya? udah mirip. Gini Pak, apa namanya? Jadi gini, apa namanya, kita baru gua apa namanya, di company gua baru mulai akhir tahun lalu tuh bikin kayak HR online academy gitu ya. Namanya SVB Academy. Di situ kita pengen untuk purpose-nya ya. Ya, purpose-nya Purpose apa? dan tujuan kita itu adalah untuk membangun awareness orang HR di Indonesia mengenai HR management di Indonesia, mengenai people management di Indonesia, membangun awareness-nya itu satu. Terus ya gitu membangun capability selain aware bahwa oh ini penting dan untuk orang-orang yang tertarik gue pengen belajar itu untuk yang misalnya gue dari mana nih, gue dari jurusan untuk anak-anak terutama yang masih sekolah ya, yang jurusannya misalnya teknik atau misalnya jurusannya misalnya dari akuntan gitu ya atau science gitu pengen bahkan mungkin kayak SMK juga perlu ya bisa juga bisa everyone ya karena nanti misalkan dia jadi let's say dia SMK soal tata boga gitu bisa, dia nantinya betul. punya catering besar gitu kan gitu itu penting juga important tuh. Bisa jadi itu orang yang tertarik untuk misalnya ingin mempunyai karir di HR atau yang orang yang punya usaha ya misalnya kayak tadi ya misalnya apapun itu punya usaha dan ingin men-take care apa namanya people-nya dengan lebih baik. Karena I strongly believe kalau misalnya di orangnya itu di take care dengan lebih baik, di manage dengan baik, people dan culture-nya itu dibikin dengan baik, itu akan enhance business performance. Dan kalau business performance-nya semakin banyak di Indonesia ini bagus, ya Indonesianya juga semakin naik juga, performanya juga semakin bagus juga. Gue jadi membayang-bayangkan nih kalau kita buat ini menjadi makro, membayangkan jika people management ini yang baik ini terjadi di berbagai entitas termasuk entitas pemerintahan. Tentunya. Ini akan impactful banget ya sebenarnya. Impactful banget. Nah, makanya apa namanya programnya kita bikin online, jadi everywhere in Indonesia bisa. Good. Gue juga apa namanya kita juga bikinnya ini dengan affordable ya. Menurut saya, gue sih cukup affordable ya. Ini apa namanya cukup affordable dan bisa programnya kira-kira 1,5 bulan. Ya, kita share HR program dari mulai rekrutmen, industry relation, performance management, kita ada videonya yang lu bisa lakukan online, kita ada modulnya, terus udah gitu kita ada assessment-nya. Jadi lu setelah selesai satu session, lu di-assess, lu udah lulus belum lah gitu ya dari sisinya ada. Kita ada consultation with expert, kita punya session khusus untuk lu bisa nanya-nanya mengenai HR whatever sama HR expert. Kita punya case discussion, ya. Jadi ada case, kita ngobrol semua di sana ya untuk karena kita pengen HR tuh very dynamic knowledge ya. Jadi mungkin yang apa kayak metodologi atau aplikasi yang lu lakukan sekarang mungkin 5 tahun, nggak usah 5 tahun, 2 tahun berikutnya lu juga udah apaan sih itu mah udah so last year gitu. Jadi yang kita bangun adalah thinking dan gimana sebenarnya lu kalau misalnya berpikir itu apa analisanya gitu. Untuk pemikiran dari performance management tuh apa yang perlu diperhitungkan. Kalau dari sisi industry relation apa, kalau dari sisi rekrutmen apa, kalau dari sisi apa namanya HR business partnering tuh apa gitu. Bagus tuh. Artinya sebenarnya bukan bicara misalkan masalah this is the best practice ya. Bukan itu ya. Enggak. Ini jadi, adalah standarnya. Ikuti ini maka Anda bisa baik gitu, enggak gitu ya. Enggak kayak gitu. Tapi bicara filosofinya. Filosofi analisisnya gitu. Jadi kalau misalnya ada perkembangan tren juga sebenarnya tetap bisa ininya kita bisa adjust gitulah. Kita share juga reference. Gua boleh share sedikit ya ininya ya. Boleh banget dong, boleh banget nih, menarik banget nih. Ini nama ini sih ininya sih. So ini adalah si apa namanya simple webnya. Nah, yang satu program yang paling pertama ini nih. HR Fundamental. Ya, ini adalah mungkin yang berikutnya akan ada advance sama specialized apa. However, ini yang kita jadi pertama. Gue menanti-nanti nih. Gitu ya. So first is HR Fundamental.
Nah, ini Bin, kalau misalkan sebelum ke ini, 3 ini kategorinya kira-kira apa nih Bin yang ngebedain? Fundamental tuh buat siapa? Advance tuh nantinya buat siapa? Oke. Kalau HR fundamental kayak yang tadi, exactly ya. Oke, anak baru everyone. lulus atau masih kuliah. Oh, everyone ya. Ya, orang yang baru lulus, orang yang tertarik sama HR. Orang yang banyak sekarang ini adalah anak mahasiswa. Mungkin profil pesertanya tuh mahasiswa sama orang yang baru yang udah kerja. Udah kerja atau baru, belum terlalu lama lah ya, mungkin under 5 years. Terus sama anak-anak yang mungkin masih kuliah atau baru lulus ya. Dan mereka tertarik untuk punya karir di HR. Banyaknya kayak gitu. Yang banyaknya adalah kayak gitu. Dan fundamental di sini membantu mereka untuk tahu apa sih itu, gitu, apa aja elemen-elemennya, sehingga ketika mereka lebih percaya diri nih, gue pengen nih untuk kerja di HR dan gue udah punya gambaran and fundamental knowledge apa yang diperlukan untuk mereka bisa kerja. Nah, sedangkan kalau di sini nanti mungkin kelas-kelasnya itu lebih spesifik. Jadi misalnya let's say pengen ngobrol mengenai learning gitu ya, learning and development. Di sini mungkin kita udah bahas mengenai HR misalnya bagaimana HR data analytics-nya gitu. Gitu. Terus udah gitu bagaimana kita membangun mungkin ada beberapa latest update dari performance management. Dulunya kan kita pakai misalnya bell curve, sekarang tuh udah nggak pakai lagi, sekarang hanya development aja gitu-gitu. Nah, itu di sini nih. Ini untuk yang udah spesifik gitu ya. Spesifik gitu. Jadi cuman ini dan di sini mungkin tetap beberapa kelas ya, tapi yang udah lebih advance. Kalau ini spesifik, jadi misalnya rekrutmen, misalnya gue memang areanya pengen banyak rekrutmen. Jadi mungkin kelas-kelas khusus kayak how is AI in HR recruitment. Terus jadi cukup teknis juga sebenarnya. Teknis. Kalau spesialisasi. Tapi ini berikutnya. Oke. Berikutnya. Nah, sekarang yang kita lagi push dan beneran kita pengen ini adalah this is our central ini adalah untuk share nih. Ada fundamental. Jadi ada 15 topics yang kita drive. Ini pengajarnya nih Bin bule ya Bin ya. Itu pengajar bulenya mungkin di beberapa modul aja ya. Modul video maksudnya gambar. Jadi kita ada course-nya di sini ada 15. Jadi description course-nya udah ada. Jadi misalnya talent acquisition, effective recruitment gimana, interview tekniknya seperti apa, terus kalau learning itu training needs analysis gimana. Ini tuh berarti kayak interview teknik itu akan diajarin tekniknya gitu. Iya. Kita akan share apa aja nih rekrutmen tuh yang bagus seperti gimana, interview teknik apa nih kurang lebih. Jadi ada videonya. Ya, jadi dari sini tuh kita ada kurikulum. Video tuh artinya on demand gitu ya Bin ya? On demand tuh apa artinya? Maksudnya bisa ditonton kapan aja bisa gitu? Bisa ditonton kapan saja. Keren. Yang bisa ditonton kapan saja ada. Terus sudah gitu modulnya juga ada, bisa download di situ. Nah, terus sudah gitu kita juga ada kita juga ada kelas-kelas di mana kita bisa diskusi. Jadi kayak Zoom kelasnya. Talk to HR expert ada tuh. Jadi kita kan pengen belajar nih apa sih HR apa segala macam. Kalau cuma nonton sama video sama ininya doang, sama nonton video, baca modul, ikut tesnya, itu kan mandiri lah ya. Jadi belajarnya seperti kayak gitu. Nah, terus jadi setelah mandiri udah dilakukan, kan pengen nanya juga. Nah, ada sesinya khusus, ada jadwalnya. Gitu. Dan kita udah baca nih semua kan. Ini udah baca-baca. Nah, setelah misalnya contoh udah kita ada schedule-nya juga nih. Jadi misalnya setelah interview ini selesai, kita ada satu section business case discussion namanya. Jadi kita akan ngobrol mengenai mengenai rekrutmen aja. How to do rekrutmen yang baik. Sesi tersebut itu akan dikasih case, kita baca, baik kelompok nanti kumpul. Ketika business case dilakukan, itu kita nggak lagi ngobrol mengenai apa sih efektif, how is the learning method, nggak ngobrol kayak gitu.
Tapi ini ada case kayak gini, lu sebagai orang HR kayak gimana ngeberesinnya? Terus kita diskusi, difasilitasi. Gimana menurut lu? Gini, gue nggak setuju, menurut gue kayak gini, gitu-gitu. Jadi, real case situation, lu bisa punya pendapat, kita tanyain kenapa lu bikinnya kayak gitu. Oh, menurut gue kayak gini, menurut gue kayak gitu. Menurut gue kayak gini. Jadi kita juga nggak, kita partly kita kasih ilmunya lah ya, kurang lebih, tapi partly kita juga pengen mereka berpikir gue tuh kayak gini nih, oh I need to take a decision. Oh ini harus dipecat atau enggak misalnya gitu, atau lu harus rekrut atau kayak gitu. Ini kayak kasusnya si Exactly. Keren banget. Gue banyak terinspirasi gitu. Iya, itu keren banget. Jadi ini apa namanya, bagaimana kita ngebikinnya tuh ada 15 apa namanya topics di sini yang kita bisa lihat, dan kita pengen bikin itu affordable. Mudah-mudahan lebih banyak yang bisa ikut sih, gitu sih. Ini apa namanya yang kita lagi bikin nih Ki. Mudah-mudahan lagi jalan. Udah baru sebulan sih sebenarnya. Baru sebulan. Dan sebulan mungkin dalam sebulan kita udah ada 2 batch ini. Mudah-mudahan kesananya makin banyak lagi, dan apa namanya itu yang kita selalu share, dan kita juga kolaborasi nih dengan beberapa HR practitioner untuk mereka apa namanya. Jadi kayak talk to expert itu biasanya nggak semua, ada beberapa yang kita gandeng HR practitioner yang mereka mau share juga gitu. Jadi rich ininya tuh apa namanya view-nya. Nah karena karena kita pengen apa namanya itu yang salah satu keresahannya yang gue pengen. Keren sih. Keren ya. Nah ini tadi biayanya berapa, Bin? Se-affordable apa tuh? Ya itu 321.000. Jadi hanya 321.000 tapi basically kita bisa dapat lumayan ini ya, apa namanya, end-to-end view untuk HR. Ada sebagian teknik, apa namanya, dan ada juga discussion ya. Jadi kalau gue ngelihat discussion itu lebih ke strategic thinking ya, pasti ujungnya gitu. Apa analisis, karena kalau lo ada di posisi itu maka akan bagaimana gitu kan. Nah itu merangsang ini ya menurut gue ya. Saraf-saraf di otak untuk bisa berpikir lebih daripada teori yang kita pelajarin. That's good. Nah Bin, ini kan cita-citanya untuk menurut gue ya apa namanya inisiatif positif seperti ini untuk dapat memberikan impact kan, maka harus di-deliver ke banyak sekali orang kalau menurut pendapat gue ya, melihat kondisi Indonesia. Kalau menurut gue sih perlu, even gue juga tertarik banget untuk join ini. Target lu berapa banyak orang yang bisa berapa banyak masyarakat Indonesia yang bisa diedukasi dengan ini? Wah, gue sih kalau bisa sih sebanyak-banyaknya pastinya ya. Cuman in this year pertama ini mungkin kita tuh kayak 30 mungkin sekitar 2.000-an dulu deh. 500 sampai 2.000-an orang dulu. And do you have the capacity? Maksudnya jumlah orang. Capacity yes. Ya itu 15 dengan current capacity kita bisa deliver segitu. Oke. Ini Gita Wirjawan sekali nih cara bertanya kan. Capacity gitu. Pada saat ini kita udah hitung kurang lebih segitu 1.500 sampai 2.000 kita masih bisa drive dengan our current capacity. Jadi dan bagus banget sih ya menurut gue. Maksud gue kalaupun bisa lebih besar lagi kapasitasnya kan sebenarnya lebih banyak orang teredukasi dan makin baik ya gitu ya. Ini makanya ini kapasitas apa namanya our baby steps sih ya, mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi atau kayak gimana. Kita sambil belajar juga karena dari masing-masing kelas kita kan belajar juga, our cases improve every class. The way we deliver-nya juga kita belajar, kita bisa efisienkan prosesnya seperti kayak gimana, yang mana yang lebih impactful untuk orang juga si belajarnya. Itu yang asik. Mudah-mudahan sih bisa lebih banyak sih ya. Kita pengen. Jadi gue sih justru cita-citanya tuh apa namanya banyak merich yang di luar Pulau Jawa ininya apa namanya karena udah nggak ada, now is limitless like. Sebenarnya kayak gimana, dan kita bisa ada diskusinya, jadi so everyone can have discussion. Kita juga
udah ada kolaborasi dengan students ya, jadi kayak student ambassadors gitu. Jadi student organization kita ajak juga kolaborasi untuk memperkenalkan ini jadi lebih luas lagi gitu. Itu yang kita lakukan. Gitu. Ada juga orang yang juga bikin community bahkan di masing-masing kota, itu juga menurut gua menarik juga ya, bisa ya. Cara yang betul juga tuh ya. Jadi mereka bikin komunitas di kota tertentu gitu ya. Jadi let's say lulusan SVP Academy, mereka bisa punya kegiatan-kegiatan kan di sana. Benar. Bisa diskusi, benar. Betul. Nah, itu paling nanti PR berikutnya how to manage the community. Tapi menurut gue itu juga bukan nggak susah, itu pasti challenging. Cuma menurut gue itu menarik sih. Menarik banget. Kalau mau bangun gerakan ya, kalau menurut gue harus ini kan snowballing ya. Snowballing dengan cara salah satunya adalah dengan community tuh, Bin. Mungkin bisa dipikirin juga tuh. Betul. Kita community yang lagi kita ini adalah alumninya. Nanti alumninya memang akan di kita wadah lah ya, kita kasih wadah. Jadi bisa discussion juga dan ada follow up sessionnya mungkin sudah itu, sehingga kita harapkan ya kayak lu bilang tadi mungkin jadi change agent atau untuk orang tuh lebih aware atau apa gitu terhadap ini. Itu sih yang kita harapkan. Nah, ini kalau para kelompok pencapir mau ikutan, bagaimana caranya nih, Bin? Simple, datang aja ke website-nya ya. Website-nya namanya svbacademy.com. svbacademy.com. svbacademy.com udah langsung. Atau ada Instagramnya juga tuh ya? Ada dong Instagramnya svb.academy. svb.academy karena di sini SVB Academy. Siap. Gitu. Terus udah gitu jadi ada nih semua cara pembelajarannya gimana, how to register, apa segala macam udah ada di sini. Oke. Pembayaran udah simple. Pembayarannya bisa transfer GoPay. Bisa GoPay juga. Bisa. Transfer GoPay maksudnya. Oke. GoPay. Pokoknya udah oke lah kita pakai Mitrans. Terima kasih. Good. Jadi pakai Mitrans. Jadi nggak udah ininya udah simple. Kita ada FAQ-nya juga, reviewnya, materinya seperti gimana, harganya, cara registrasi di sini udah dijelasin step by stepnya kayak gimana, cara daftarnya itu udah ada, masuk kemana, kliknya apa di sininya gitu. Itu udah udah clear, teman-teman tinggal ini aja tinggal daftar aja. Kalau yang seumur gua gitu, Bin, 35 ke atas gitu ya, udah berapa sekian lama bekerja tapi tertarik pengen ikutan tuh boleh juga? Boleh banget. Di kelas kita tuh yang aku share itu adalah mungkin most of the participants ya. Tapi apakah nggak ada? Ada juga. Jadi kita ada orang yang maksudnya ada orang misalnya ya, ini dari satu well known telco company di Indonesia ngerjain transformation, mereka dia lagi ngerjain transformation, dia ikut ke kelas kita juga. Gitu, gitu. Ada dari logistik company multinational, terus udah gitu dia juga pengen belajar mengenai HR, ada juga gitu. So sebenarnya semua karena kan modulnya ya lu belajar sih mandiri dan diskusinya ya diskusi like open discussion, so like everyone can discuss dan masing-masing punya view dan ini sendiri kan. Kita selalu bilang bahwa this is management, gak ada yang benar, gak ada yang salah. Tapi lu cerita pandangan lu apa gitu. Ya dari sisi ininya pemandangannya kayak gimana. Menurut gua kayak gini. Dan kita bisa belajar dari pemikiran-pemikiran itu kan. Pemikiran orang ya, bahwa orang juga bisa jadi ada pemikiran yang belajar gini gitu. Beda gitu. Gitu. So itu yang kita menarik banget ya. Kita juga senang sekali kayak jadi ketika ngelihat excited gitu. Mudah-mudahan ini bisa roll out banyak dan semakin banyak bisa impact semakin banyak juga. Oke. Ujungnya ada sertifikatnya nggak, Bin? Ada sertifikat. Suka banyak tuh. Gue berapa kali bikin event ini ya. Mana absensinya?
nanti sertifikatnya dikirim ke mana gitu. Ada kok, ada. Iya, teman-teman. Banyak yang penting. Apalagi teman-teman yang ini ya, teman-teman yang mungkin sedang kuliah di tingkat akhir atau yang baru lulus kuliah, ya mereka perlu pastinya untuk di CV-nya mereka. Betul. Oke, jadi dapat sertifikat teman-teman. Dapat sertifikat juga. Gak usah khawatir. Itu gitu. ada. Oke. Yang kalau mau daftar bisa lihat Instagramnya, terus udah gitu websitenya udah ada juga. Instagram sebenarnya cukup clear. Kalau misalnya pengen tetap nanya nggak apa-apa, kita kontak DM aja di Instagramnya. Itu udah ada juga, kontaknya ada. Kita very happy to share deh apa namanya diskusinya seperti kayak gimana. Gitu. Nah, inilah jadi dari keresahannya mudah-mudahan kita take a steps. Semoga lancar dan semoga banyak memberikan impact kepada amin. pengelolaan people di Indonesia. Itu benar banget. Itu yang semakin banyak dilihat sih sama kita biar amin. Lebih mantap lagi. Okay. Alright. Mantap kalau begitu. Oke, mungkin share-nya dan diskusinya kayak gitu dulu kali ya, Gi, untuk malam ini ya, Gi. Siap. Ya. Thank you berat, Ebin, nih udah share. Sama-sama, Ki. Makasih juga untuk udah diskusi ini. Mudah-mudahan keresahan malam ini bisa membuka juga cakrawala dan wawasan untuk kelompok pencapir semua. Dan juga kalau misalnya ada keresahan-keresahan dari kelompok pencapir yang pengen kita bahas, silakan ya. Silakan banget. Silakan banget. Di-share di bawah. Nanti kita prioritaskan dari berjuta-juta keresahan tersebut mana yang paling meresahkan. Oke, kalau gitu. Bye-bye. Sampai ketemu kelompok pencapir semua. Thank you. Sehat-sehat.